Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalal wasyari'il harami wal halal. Tsumma sholatullahi ma'a salami wa 'alan nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minadh dhalal wa afdhalus sahbi wa khairi al wa ba'du. Awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa mengawali pengajian atau pengajian perdana di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 2025 Masehi. Pada malam hari ini kita akan ngaji kitab filsafat, ya, untuk menambah pengetahuan kita tentang ilmu. Maka kita ngaji filsafat. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab filsafat yang kita pelajari pada malam hari ini, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wa ila imamil mujtahidin wal awliya'is sholihin, khususan awliya'il Indonesia. Al-Fatihah. Ya karena ya Wasumma ila hadratis Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Yahya al-Qawami as-Sirazi wa Sayyid Muhammad Husain at-Tabatabai wa ila hadratin Abbas Sadiqin Bajuri wa min khairatin masjid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Wasumma ila hadratin abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Sebelum pengajian kita mulai, kemarin sudah ada yang ngamalkan amalan Ramadan? Sudah hafal, Pak? Lumayan. Yang di Zoom sudah ngeprint? Oke, khusus untuk yang di Zoom yang nggak di ruang publik, saya minta kameranya dinyalakan, ya. Oke, sebelum kita mulai ngaji, mari kita membaca sholawat dulu, sholawat Jamal. Oke. Dengan bersolawat ini kita mohon kepada Allah supaya nanti kita diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Salli salatan jalali wa sallim salaman jamalin ala sayyidina wa maulana Muhammad
Allahumma bi salatika wa bi salati malaikatika bi salatir rusul wa bi salatil anbiya'i wa bi salatil awwasi wa bi salatil abdali wa bi salatil abbab wa as'aluka khassah bi salawati awliya'il Indonesia ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb antu salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa taj'alha mahzunatan fi sakhaifina bi sirrin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kitab yang saya kirimkan lebih awal sudah dibaca kan? Kan itu ada profil ya, profilnya Muhammad Widodo Center ya. Ini kan sejarahnya dulu kita ada pengajian ya. Ini sudah 17 tahun lamanya. Awalnya ya pengajian desa, lama-lama kan ya kita harus punya branding, tujuannya apa ngajinya. Nah, ya sambutan itu nggak perlu saya jelaskan ya, itu kan cukup dibaca ya. Saya sebelum menjelaskan saya gambarkan begini dulu cara berpikir manusia dan gagasannya. Cara berpikir manusia dan gagasannya. Kita berpikir tentu punya gagasan. Kita punya gagasan tentu dari pikiran. Nah, orang berpikir itu yang pertama namanya idealisme. Idealisme itu seharusnya seperti ini. Ya. Tahu kan di dalam kehidupan itu yang ideal kan seharusnya seperti ini. Itu idealisme. Kudune ngene kalau orang Jawa. Ya. Kemudian di dalam hidup itu ternyata ada yang namanya realisme. Nyatane ngene. Ya. Kenyataannya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada dalam kehidupan itu namanya pragmatisme. Pragmatisme itu antara kebiasaan dan kenyataan itu berbeda. Jadi ulama idealnya kan mondok 10 tahun, pinter baca kitab, itu kan idealnya itu. Tapi kan realisme kenyataannya sekarang banyak orang yang nggak mondok juga nggak ngaji bisa mendirikan pesantren daripada yang mondok 15 tahun. Kan di Jakarta banyak itu artis, banyak uang, mendirikan pesantren tahfidz, dia sendiri belum tentu bisa baca Quran. Nah, kenyataannya kan seperti itu namanya realisme dalam berpikir. Yang mondok ini lama-lama ada 15 tahun, tapi kenyataannya nggak punya santri. Itu berpikir dengan cara realisme. Okay. Seharusnya kalau kita pesantren lebih dari 10 tahun, di rumah punya banyak santri. Itu idealnya. Ya, seharusnya. Tapi realismenya, realitanya, kenyataannya seperti ini. Mondoknya 10 tahun tapi tidak punya santri satu pun nggak punya. Nah. Kemudian pragmatisme, nggak apa-apa saya nggak pernah pesantren, tapi saya bisa bangun pesantren tahfidz karena banyak uang. Ya, di Jakarta kan banyak itu di kota besar, ya ada lembaga-lembaga formal atau non formal, dia mendirikan satu lembaga pendidikan yang tujuannya untuk agama, menghafal ya, Al-Quran dan sebagainya. Tapi pendirinya sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Itu yang dikatakan Syekhona Khalil Bangkalan, nanti akan banyak ayam yang tidak menetas tapi bisa berkeluruk ya. Akeh pitik sing keluruk tanpa netes ya. Yang mesantren lama ternyata tidak punya santri. Ini kan pragmatisme ya. Kejadian ini di dalam ilmu filsafat namanya pragmatisme. Oke, jadi dalam hidup itu kita berpikir ada yang namanya idealisme, ada namanya realisme, ada namanya pragmatisme. Pragmatisme itu jalan pintas. Bahasa kita jalan
pintas, ya. Umat Islam idealnya itu antara duniawi dan ukhrawi seimbang hidupnya. Itu kan ajarannya Allah dan ajarannya Nabi. Umat Islam hidupnya antara duniawi dan ukhrawi harus seimbang. Tapi realitanya, kenyataannya ukhrawinya 5%, duniawinya 95%. Itu pun Ramadan harus dituntut begitu. Itu pun juga belum bisa imbang antara duniawi dan ukhrawi. Pragmatismenya banyak umat Islam hanya jalan pintas mencari berkah. Nanti kalau 10 hari terakhir royoan barokah, ya itu namanya pragmatisme. Kalau hari ini masih banyak yang traweh, nanti makin hari makin maju ya. Bukan maju ibadahnya, maju softnya. Ini kan pragmatisme. Kita tahu ibadah itu lebih baik daripada tidak ibadah, tapi realitanya banyak orang yang tidak menyukai ibadah. Kira-kira dari 3 hal begini paham ya? Ini cara berpikir manusia menurut filsafat. Kudune dadi guru ini, tapi kenyataannya ini. Nah, karena sudah ada antara idealisme sama realisme, pragmatisme. Daripada angel-angel ngene ae. Nah, terus orang pragmatisme nanti akan muncul namanya pokoke. Wong Jawa pokoke. Pokoknya ya, serasa duduk pokoke. Kalau kita bicara diri kita sendiri, ya bicara diri kita sendiri, Allah itu menyampaikan satu hal kepada kita, ya di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Jadi sesungguhnya di antara hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Dengan di hadapan saya yang hadir di majelis ini rata-rata kan ulama. Walaupun kelasnya bukan MUI pusat tapi kan ulama. Di kampung itu ulama. Idealnya ulama itu orang yang paling takut kepada Allah. Tapi realitanya dalam hidup. Nah, pragmatismenya bagaimana seorang ulama? Katanya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Itu idealnya. Ulama itu pewaris nabi, tapi realismenya atau realitanya bagaimana ulama? Banyak yang pragmatisme. Ya tidak bicara ulama di luar, dengan saja sudah ulama di hadapan saya yang ngaji ini. Contoh. Kalau kita berpikir secara filsafat, satu ketika karena jenengan ini dijadikan ulama di kampung, ya, ada pemilihan kepala desa. Ulama itu kan pewaris nabi, orang yang paling takut dengan Allah. Terus jenengan kalau ditanya umat tentang batil dan hak, contohnya ada 3 calon kepala desa, yai, di antara 3 ini siapa yang paling cocok untuk dipilih? Jenengan sebagai ulama mau netral apa mau milih, menentukan pilihan? Umat dihadapkan antara perkara hak dan perkara batil. Jenengan posisinya jadi ulama walaupun di kampung. Jadi pundi yai, ini yang mana ya yang harus kita pilih di antara calon ini? Wes aku netral lah. Ketika kita sebagai ulama terus mengatakan netral, kira-kira berdosa kan? Ini kita bicara filsafat. Ulama itu pewaris nabi yang menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Tapi kok ngomongnya wis aku netral saja.
Ujung-ujungnya pragmatismenya, kenapa kok netral? Oh, ternyata jadi tim ses. Terus ngalor ngidul jadi pembicaranya calon tertentu. Nah, kalau sudah seperti itu gimana status ulamanya? Ulama pragmatisme itu namanya. Jangan kalau ditanya umat terus nggak bisa memberikan jawaban mana yang hak dan mana yang batil, oh ternyata jadi tim ses dari jurkam. Makanya ketika ditanya antara yang hak dan yang batil tidak menjawab. Bagaimana status keulamaannya? Ulama dihadapkan oleh masyarakat, ya, pilihan antara yang hak dan yang batil. Kita duduk di satu tempat, katakanlah kampung, ya, kampung pilihan kepala desa. Terus ditanya umat, mana Mbah Yai pilihan calon yang bagus? Wah, aku terserah, aku netral saja. Terus ulama untuk apa? Gelar ulama itu. Al ulama warasatul anbiya, al ulama umana ummati, kata Nabi. Ulama itu kepercayaan umatku. Terus ditakoki muni netral itu terus masih bisa dipercaya sebagai ulama. Kalau kita bicara dari sisi filsafat. Makanya saya ngajarkan ini ke jenengan. Kalau jenengan berani buka pamflet namanya ulama, itu tanggung jawabnya. Berpikir begini bisa diterima. Oke, jenengan bunyai. Ditakai umatnya milih sinten bunyai. Wah, kalau netral dosa, asli dosa. Jenengan kalau begitu, ya, status ulama diturunkan saja jadi hamba Allah, orang biasa, al-abid, ya. Gak usah macak kiai. Kalau ditanya tentang pilihan yang hak dan yang batil, jawabnya netral. Faktanya netral apa memberikan pilihan? Jadi kan kalau berorganisasi besar, ya, meja panjenengan yang di tingkat desa, kecamatan, elek-elek jawabnya mejoku kok. Tapi kalau jenengan ke Jakarta, mejanya bagus-bagus, ngalahkan mejanya para menteri. Imbang nggak? Nah, ini kita bicara filsafat supaya kita nggak dibodohi oleh Belanda. Dulu, ya, kalau kita bicara pemikiran orang-orang Nusantara dulu, kenapa Belanda bisa diterima? Karena Belanda mengatakan, wahai orang Jawa, aku datang ke negerimu itu karena aku diutus oleh Tuhan. Itu kata-katanya Belanda. Bisa diterima akal nggak? Karena orang Jawa itu kalau sudah dikatakan utusan Tuhan, dia langsung bergetar hatinya. Ya, kalau sekarang jenengan ada adzan bergetar ke hatinya? Ya nggak bergetar. Jadi yang bisa diterima akal, ternyata Belanda menjajah mulai fisik juga menjajah otak kita. Makanya Belanda dulu, ya, konsep berpikir filsafatnya Belanda, orang Jawa dibikin kasta-kasta, ada kiai, priyayi, ya, kaum kiai, kaum priyayi, kemudian kaum abangan. Masih ingat toh? Itu adalah pola Belanda untuk membodohi kita. Di tengah-tengah masyarakat di klaster orang yang pertama kaum bangsawan, ya, di bawahnya ada priyayi. Terus kemudian ada kaum kiai dan kaum santri. Sisanya itu namanya kaum abangan. Yang ke masjidnya 1 minggu sekali, itu dicap abangan oleh Belanda. Lah kelas-kelas itu, kelas sosial itu yang menciptakan adalah Belanda. Sehingga yang kaum santri membenci kaum abangan membenci kaum santri dan kaum priyayi. Pun kira-kira 3 hal yang saya sampaikan paham? Yang di Zoom paham?
Nah, kalau paham, saya lanjutkan ke halaman 6. Jatuhnya peradaban Islam. Kita bicara diri kita sendiri Islam. Mengapa Islam ini jatuh? Jangan tidak terasa Islam ini jatuh. Negara-negara yang paling miskin itu negara yang mayoritas penduduknya Islam. Tempat ibadah kalau punyanya orang Islam, bagus mana dengan tempat ibadahnya orang non-muslim? Saya kalau pergi ke luar kota, mau sholat, itu cari masjid yang auranya biru. Kenapa? Kalau masjid auranya biru, toiletnya pasti bersih, tidak ada kekuning-kuningan, tidak pesing. Loh, kalau belajar filsafat nggak boleh baper loh ya, nggak boleh baper, harus terbuka, mindsetnya harus terbuka. Karena kita bicara fakta, bukan bicara doktrin. Padahal Kanjeng Nabi itu memberikan pelajaran kepada kita sudah lengkap. Ada penelitian negara, ya ini penelitian internasional, ajaran yang paling baik untuk kehidupan manusia modern itu adalah agama Islam. Tapi yang menjalankan syariat Islam itu bukan negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Di Asia yang paling Islami adalah Jepang. Kemudian setelah Jepang, Korea. Setelah itu Taiwan. Kira-kira malu nggak antara kita yang ngaku Islam mayoritas, jumlahnya itu 200 juta, kita 80%-nya umatnya Islam. Kenapa kita ini nggak maju? Karena kita kalau bicara agama, contohnya ini kalau kita bicara agama hari ini, kalau kita ditanya orang agamanya apa, jawabnya apa? Islam. Ada lanjutannya nggak kira-kira kalau sudah kita menjawab Islam? Pasti ditanya, Islamnya apa? Sunni apa Syiah? Kan begitu minimal. Kalau kita memilih jawaban Sunni, ada lanjutannya nggak? NU apa Muhammadiyah? Kan begitu faktanya. Kalau kita menjawab NU, ditanya garis lurus apa garis lucu? Kalau kita menjawab saya Muhammadiyah, Muhammadiyah yang asli apa Muhammadiyah kecampuran Salafi, Wahabi? Sekarang kan begitu bertanyanya. Dan sekarang sudah tersekat-sekat, dan di dalam sekat itu ada kotak-kotak. Di dalam kotak-kotak itu sudah tidak ada wajahnya Nabi, yang ada wajahnya para pendiri kotak-kotak itu. Contohnya, ketika kita ibadah, meyakini bahwa Nabi itu berkunut, ya kan? Orang yang tidak meyakini, mengklaim yang meyakini berkunut, sesat nggak? Jadi ini keterpurukan kita, jatuhnya kita umat Islam itu karena kita sudah terkotak-kotak dan tidak ada sedikit pun wajah Nabi di dalam kotak itu. Oke. Dengan kalau bikin kalender itu loh, ada nggak lafadznya Nabi Muhammad di atas? Muhammad. Ada kan tokohnya. Nah, setelah itu umat Islam kondisinya statis. Bahasa Arabnya jumud, ya, statis. Tidak lagi bisa move on. Katanya ijtihad sudah ditutup. Adanya Imam Madhab 4 itu katanya ijtihadnya sudah ditutup.
Kemudian masing-masing aliran, masing-masing organisasi keagamaan ya mengklaim ajarannya yang paling benar. Ya, masing-masing ini, masing-masing. Dan mereka mengatakan mereka yang punya porsi surga yang paling banyak. Nah, kemudian yang kondisi berikutnya, pemimpin umat Islam saling menjatuhkan pemimpin umat Islam yang lain. Nah, ini secara internasional, bukan lokal ya. Kapan itu mulai terjadi? Ya, umat Islam mulai jatuh itu ditandai jatuhnya imperium Islam. Yang pertama adalah imperium Syafawi di Iran, ya. Kemudian Ottoman atau Utsmani di Turki dan Mughal di India. Ya, ini dulu kekaisaran yang sangat kuat. Ya, militernya yang berbasis agama sangat kuat. Tapi setelah ketiga imperium ini jatuh, maka umat Islam pun tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, yang ahlu sunnah ribut dengan Syiah ribut dengan ini, yang ini dengan ini dan sebagainya. Ya, saling menjatuhkan. Nah, kemudian pemikiran orang sekarang, ya. Pemikiran orang sekarang ini, ya, apapun profesinya, peran dan statusnya, mereka itu memilih berpikir realistis. Ya. Pertama itu berpikir realistis. Walah Gus, wong saniki pilihan wis pokoke sing penting kan oleh duit. Bah sapa sing mimpin wis terserah, kan gitu. Kalau ini bicara politik. Kalau bicara dagang, alah haram-haram titik nggak masalah Gus, nggak ada peluang untuk bertobat kok. Mikir realistis kan? Yang penting kan duitnya akeh. Ngugemi syariat teman-teman gak sugih Gus, ya kan? Kemudian orang itu setelah berpikirnya realistis, orang zaman modern, mikirnya yang kedua adalah pragmatis. Yang penting fokus pada hasil. Yang penting menghasilkan. Urusan nanti nabrak-nabrak syariat sedikit-sedikit wis itu nanti gampang. Karena kalau kita ngaji hikam kan Allah punya peran yang namanya Al-Ghafur, Ghaffar, yang Maha Pengampun. Kalau kita nggak berbuat dosa sedikit-sedikit, nggak ada fungsinya, maka Maha Pengampunannya Allah. Kenapa kamu kok pragmatis? Kalau ditanya, pikirannya individualis. Gus, hari ini tuh kita makan nggak makan itu yang menentukan nasib adalah saya sendiri, bukan orang lain. Ya, ini pemikiran yang individualis. Ini pemikiran orang modern. Okay. Ambisius, orang modern itu ambisius. Ya, punya jabatan satu masih pingin jabatan yang lain, punya rumah satu pingin yang lain, ya, punya mobil satu pingin yang lain. Makanya dalam filsafat kalau makan nasi cukup satu piring saja, jangan 3 piring. Kamu nanti sibuk mengumpulkan piring, tidak makan. Oke. Ini pemikiran yang individualis. Karena apa? Manusia modern itu tomak, ingin untungnya sendiri, segera ingin lepas dari bahaya. Contohnya kalau kita bekerja di satu tempat atau berkarir di organisasi, kok karir kita nggak naik-naik, keluar aja lah ke tempat usaha perusahaan yang bisa naikkan karir kita, atau kita pindah organisasi lain. Nanti kalau di organisasi lain saya bisa jadi ketua di kabupaten, kalau di sini kecamatan seumur hidup, kan seperti itu. Nah, orang modern itu sekarang banyak yang tidak tahu
matur thank you alias terima kasih. Itu tipologinya orang modern sekarang tidak tahu terima kasih. Kalau bicara suka mencela, mencela, suka menyembunyikan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil, tergantung kebutuhan. Kalau dibayar diomongi apa adanya, kalau nggak dibayar nggak ngomong apa adanya. Oke. Ini tipologinya orang zaman sekarang. Ya. Ini menjadikan problem internal umat Islam. Umat Islam ini meninggalkan ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad karena dipengaruhi sifat statis, ya. Jadi kita sudah tidak boleh mengkritik tokoh di atas kita. Oke, kita nggak boleh ngeritik tokoh yang di atas kita. Bolehnya mengkritik sesama. Kalau di atasnya nggak boleh. Nah, ini sehingga umat Islam hari ini jumud atau statis. Dan tokoh-tokoh Islam sendiri di mana-mana di dunia sibuk membahas khilafiyah, perselisihan yang kecil-kecil. Wudhu kalau nggak begini nggak sah. Zakat kalau nggak begini nggak sah. Ya, ini kalau nggak begini nggak sah. Hal-hal khilafiyah itu selalu menjadi bahasan. Antara kunut sama tidak kunut menjadi khilafiyah abadi. Padahal kita yang ngaji kan tahu kunut dasarnya begini, tidak kunut dasarnya begini. Seharusnya tokoh-tokoh itu menyampaikan bahwa yang kunut ini dasarnya seperti ini, yang tidak kunut dasarnya seperti ini. Biar umat seperti jenengan itu tidak bingung. Sejak saya kecil sampai umur 55 tahun, itu aja jadi bahasan. Kan sebenarnya kalau kita ngaji kan ada sejarahnya bagaimana kunut dibaca, ada sejarahnya tidak membaca kunut. Kan begitu. Ini kan tokoh kita itu sibuk dengan khilafiyah. Sholat membaca basmalah di dalam Fatihah. Dengan tidak membaca basmalah menjadi khilafiyah seumur hidup. Taraweh 23 dan taraweh yang 13 menjadi bahasan seumur hidup. Padahal itu kan nggak perlu dibahas, semua itu ada dalilnya. Yang kita suka tawasul, yang satu baca syai'ulillahi lamul fatihah dibantah sama yang nggak suka syai'ulillahi lamul fatihah. Kapan majunya kita? Orang lain sudah bikin pesawat, kita masih sibuk membahas hal-hal yang remeh-temeh. Makanya orang di luar Islam itu tahu kelemahan kita. HP, teknologi sudah canggih. Pendidikan yang berbasis Islam takut nggak sama HP? Padahal HP itu sains modern yang luar biasa, teknologinya luar biasa. Idealnya santri itu bawa HP enggak? Kapan santri itu tahu informasi yang luar biasa kalau nggak bawa HP? Takutnya pegang HP itu sama dengan takutnya dengan Dajjal. Makanya nanti kalau kita nggak bawa HP, akhirnya kurang informasi. Jamaah aja yang nggak punya HP, waktunya ngaji nggak tahu kan? Yang ngasih tahu temannya. Dunia ini wis maju, kenapa masih mikir yang nggak masuk akal gitu? Kalau diambil positifnya, teknologi itu ya membawa positif, kan tergantung orangnya. Kita ngaji ini juga bisa diakses orang dari mana-mana. Ini juga kan kita punya jamaah dari Pematang Siantar. Minta izin Pak Yai, saya nanti jam 9 karena di Pematang baru selesai, saya setengah 9 sholat taraweh, ya nggak apa-apa, nanti sisanya lihat di YouTube ya, di Muhammad Widodo Center. Yang dari Sumatera ya ikutnya jam 9. Loh, mereka tahu karena dari teknologi.
Bukan ada burung hudhud menyampaikan ke sini, enggak. Burung hudhud kan zaman Nabi Sulaiman. Di zaman kita sudah ada teknologi nyambung seluruh dunia. Tapi ciri zaman akhir, fitnah yang paling banyak bicara adalah tangan. Jangan suka like sama komen enggak? Itulah ciri zaman akhir, yang ngomong adalah tangan, kata Nabi. Kemudian kita lebih terpengaruh dengan paham Jabariyah, ya, dan salah memahami makna qadha dan qadar secara fatalisme. Ya, wis pokoknya ditakdirno Gusti Allah ini. Kalau kok melarat Gus, napa pun ditakdirno Gusti Allah melarat. Yoga, nah semua itu ditakdirkan Allah sukses. Kenapa kok nggak sukses? Nah, sehingga ketika ada pemahaman dari kelompok Jabariyah, ya sudahlah, wong saya ditakdirkan melarat. Kenapa saya harus bekerja keras? Saya sudah ditakdirkan bodoh, nggak sepinter teman saya, sudah nggak usah belajar nemen-nemen ya. Nggak usah ngaji nemen-nemen. Itu jenengan termakan sama pemahaman Jabariyah antara qadha dan qadar. Nah, kesalahannya apa? Kita kalau menjadi pemimpin itu pasti menjual agama dan sifatnya absolut, ya. Kita mengabaikan orang yang amanah, ya. Kemudian kita terjangkit penyakit materialisme. Contohnya materialisme begini. Orang dulu kalau sakit kan mikirnya bukan obat, bukan dokter kalau orang dulu. Tapi orang sekarang kalau sakit mikirnya obat dan dokter, larinya ke rumah sakit. Kalau orang dulu karena nggak materialisme pemikirannya, kenapa ya saya sakit? Oh iya, dalam 1 tahun saya terlalu banyak makan, nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah puasa Daud. Ya. Itu pemikiran yang tidak materialisme. Sehingga yang menyembuhkan penyakit adalah kita sendiri. Sekarang udah pakai BPJS nggak sembuh-sembuh, terus 3 hari disuruh pulang. Ya kita berdoa supaya nggak sakit lah seumur hidup. Tapi kalau nggak sakit seumur hidup namanya Fir'aun. Oh nggak sakit plus seumur hidup, iya cucunya Fir'aun. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya sedikit-sedikit ya sakit lah, nggak apa-apa. Pilek-pilek didik maklum. Oke, kalau pengen ngerekam, rekamannya dari saya, jangan rekam dari sana. Hostnya tidak mengizinkan merekam. Kemudian setelah jatuhnya Imperium Safawi di Iran, ya Ottoman di Turki, ya, kemudian Mughal di India, umat Islam ini bermental inferior. Itu di halaman 8. Apa sih inferior itu? Umat Islam ini memiliki mental yang rendah diri, minder, gampang minder. Jujur kalau kita melihat pendidikan, sekolahnya punyanya Santa Maria gitu. Kira-kira dengan sekolah jenengan lebih bagus mana gedungnya? Kita bicara fakta supaya kita nggak bermental inferior. Kalau sekolah kita bangku itu, dari saya sekolah sampai saya usia segini pancet ya bangku nih. Ano peremajaan bangku. Kalau sekolah lain bangku setiap tahun diganti, papan tulis diganti, gaji gurunya naik setiap tahun. Kalau sekolahnya jenengan naik apa tambah turun? Tetap Gus, ya memang tetap nilainya segitu, tapi kan harga barang naik, berarti jenengan turun, inflasi. Nah ini mental kita. Kalau di 10 suruh bayar sekolah mahal,
Katanya pendidikan kok mahal. Tapi ini ada tapinya. Kalau nyekolahkan TPQ anaknya demi masa depannya belajar Quran, disuruh bayar 200.000 satu bulan, mencak. Tapi kalau ngeleskan anaknya tari renang bayar 500.000 satu bulan, ada yang mencak. Padahal itu nggak ada kaitannya dengan prestasi apalagi akhirat. Itu kan mental inferior. Kalau mengajari ngaji alif ba ta sampai bisa baca Quran, sampai bisa ngaji kitab seperti saya begini, suruh bayar 500.000 satu bulan, dikecam. Ulama materialis, ustadzah materialis. Sebenarnya yang mental inferior itu ustadzahnya apa wali muridnya? Biasanya kalau saya pelajari di sekolah-sekolah, kalau yang pakai sistem bikin kotak umplungan, sodakoh infaknya mingguan, wali murid yang paling banyak protes itu yang anaknya ngisi kaleng itu cuma 2.000, yang ngisi 50.000 itu nggak pernah protes, karena mentalnya tidak inferior. Contohnya kalau kita nyekolahkan anak bayar SPP, satu bulan 500.000, semua wali murid protes, komite diprotes, kepala sekolah diprotes. Kalau kita ngeleskan anak bahasa Inggris satu bulan waktu liburan 3,5 juta, protes nggak? Ya nggak protes, nyatanya kan nggak protes. Kamu Inggris lebih mahal juga masih digemari orang daripada sekolah yang formal. Seharusnya kan sekolah yang formal itu idealnya SPP-nya murid itu ya 500.000 hari ini. Tapi faktanya mental wali murid inferior, wabil khusus umat Islam. Kalau nggak percaya studi banding keluar, ke sekolahnya Ciputra. Guru itu ngajar 1 tahun dapat hadiah emas 1 gram, 10 tahun 10 gram. Kalau di jenengan tambah gurune sing noroki, muridnya kurang apa ditukokno gurune, ditukokno kepala sekolah ya, apalagi sekolah negeri. Muridnya nggak punya kaos kaki, belikan gurunya. Kan itu mental inferior. Makanya saya nggak ambil profesi jadi guru karena saya sudah tahu mental inferior. Anak di pinterno gak rumongso berjasa gurunya. Ya kan nggak dihargai itu guru. Hanya dapat sertifikat pahlawan tanda jasa. Apa bisa dipakai beli cabai ke pasar? Nah, ini kan pemikiran yang pragmatis dan mentalnya inferior. Saya harap jenengan setelah nanti selesai ngaji filsafat yang punya sekolah, guru digaji UMR. Bangkrut Gus. Kalau hitung-hitungannya sudah bisnis gak berani, ya sudah tutup saja sekolahnya. Di sini kan ada orang les laris, tapi saya tanya berapa bayarnya kamu di sini? Cuman 2.000. Astagfirullahaladzim, segitu banyaknya bayar 2.000. Diajari matematika, semua mata pelajaran sekolah. Nah itu orang tua gitu harusnya jenengan ajak ke sini ngaji filsafat biar pikirannya itu gak kempel encer. Saya nggak menghina tidak, tapi fakta di lapangan mentalnya umat Islam sekarang inferior. Apalagi tempat kita kalau di kampung, jargonnya sing ikhlas ya lillahi ta'ala. Jadi umat Islam pun lebih menyukai produk-produk inferior. Kalau produk asli ada harganya mahal, kalau tembakan ada harganya murah, pilih mana? Saya itu bisa membedakan kok sandalnya jenengan yang tembakan sama asli. Nike memang Nike itu yang dipakai. Sedikit Nike yang di keranjang itu berarti regone di bawah 100. Nike yang asli hampir 1 juta. Jilbab itu yang asli harganya mahal, yang murah harganya
di bawah 25.000. Sarung itu aja saya lihat, oh kalau yang mahal itu apa Imron, Goyor itu 750. Dan sing liyane iku wiru glinding dipakai silo sewengi wis glinding-glinding. Itu mental inferior lah. Kalau nggak inferior contoh itu apa Imron. Kita bukan mengikuti paham materialisme. Umat Islam itu harus gagah. Ojo Islam terus buruk neraine. Umat Islam itu yang glowing gitu. Masa nggak ketemu umat Islam itu wajahnya buruk, bajunya elek. Saya itu kan lebih prihatin apa toh? Kalau ke Kediri arah Nganjuk, ke Tarokan ya. Saya lihat ya. Kan itu sepanjang jalan itu baju second. Itu kalau di negara asalnya seperti Taiwan, Singapura, Hong Kong itu sudah dibuang tempat sampah, dipulung orang Indonesia, dicuci lagi di Kalimantan, dibawa ke Kediri. Masih laku laris. Sini mentalnya inferior. Kalau dikasih mobil onderdilnya original yang awet bisa 5 tahun dah rusak, pilih mana? Tapi harganya mahal Gus. Pilih yang biasa Gus, sedang duit mana tuku onderdil. Mentalnya mental inferior. Jadi di sini problem eksternalnya umat Islam yang hari ini dialami kita umat Islam. Dunia Barat itu masih memegang teguh semangat perang salib. Kita itu tidak pernah memegang teguh ya peristiwa-peristiwa bersejarah untuk umat Islam. Paling kalau ada sejarah Nabi perang Tabuk, perang Khandaq, perang Uhud itu aja kan jadi sejarah, tapi di hati kita sudah tidak pernah merasa dulu umat Islam ya agama ini dibawa oleh Nabi dengan susah payah. Nah, dunia Barat ini selalu menghalangi umat Islam untuk maju. Padahal dulu orang Barat itu belajar ke Islam untuk ilmu pengetahuan. Apa yang dia pelajari dulu? Matematika, fisika, kimia, astronomi, kedokteran. Itu belajar kepada umat Islam. Pada waktu ya kejayaan umat Islam berada di Baghdad. Ya. Tapi sekarang umat Islam malah belajar ilmu ke Barat. Dulu orang Malaysia belajarnya ke Indonesia. Sampai bagaimana belajar bertani, menanam sawit dan sebagainya, kuliahnya ke Indonesia. Sekarang terbalik, orang Indonesia kuliahnya di Malaysia. Kerja pun jadi kuli bangunan ke Malaysia. Ini terbalik. Nah, dunia Barat makin hari makin bersatu, dunia Islam makin hari makin terpecah belah. Ngatasi yang namanya Palestina itu sampai hari ini nggak selesai. Nah, sekarang tantangan yang dihadapi umat Islam ketika umat Islam membela negaranya, membela sukunya, membela agamanya, disebut apa? Apa sekarang sebutannya orang Barat? Kalau kita ya membela negara, agama dan suku kita, mereka melabeli kita apa? Kalau zaman Belanda labelnya adalah ekstremis ini ya. Kalau di film kan gitu. Sekarang apa yang dilabelkan mereka? Teroris. Kita membela negara kita, agama kita, suku bangsa kita dilabeli seperti itu. Kemudian kita belajar, ya tidak akan diakui kalau belajar kita tidak terindeks oleh mereka. Tidak terindeksnya bagaimana? Sekarang kan ada yang namanya Scopus, ya, itu jurnal ilmiah. Kalau nggak bisa nembus sana, belum dikatakan pinter. Mau jadi guru besar, harus karya ilmiah kita dibawa ke sana. Tapi kalau jurnal-jurnal lokal di kampus-kampus kita nggak diakui sama mereka.
Kita kan seharusnya berpikirnya nggak diakui sama mereka, ya silakan, nggak apa-apa, ya kan? Kita yang penting kan diakui oleh negaranya sendiri. Sampai yang namanya sepak bola, kalau nggak ngebon orang bule nggak pernah menang. Ini kan mental inferior. Nenek moyang kita dulu, raja-raja di Nusantara, kalau mau berkelahi sama saudaranya yang lain yang berstatus raja, itu kan selalu ngebon londo. Sekarang ditiru anak cucunya, bola itu lagi ngebon londo, Kak, kau menang. Pelatih itu kalau nggak ngebon londo, nggak menang. Nah inilah kita itu mentalnya inferior, harus diakui. Oke. Kira-kira sampai sini paham? Ada pertanyaan? Terus saya ini belum baca dari pengusaha. Nah ya, pengusaha ini baru ketemu istilah bisa. Tidak jadi seperti bisa menerima dari beberapa yang dengan aturan terutama Islam ini garis besarnya pokok bisa dan salah sih. Tapi misal yang itu matur ulama adalah salah satu ambiya yang nabi. Kalau menjadi ulama itu harus ini bagaimana sekarang ulama punya jabatan ternyata tidak contoh mau pendene menteri agama itu waktu itu mau gitu karena itu orang-orang ini amin tapi ternyata yang ngomong dikasih turut-turut maka dia itu tidak punya seperti saya yang tidak sehingga dibayar kata kasih mau saja. Dan mungkin orang-orang itu barangkali berpedoman karena Allah itu dan obatnya bisa. Dan itu sudah menjadi budaya. Sehingga orang ini tidak tapi menjadi satu titik orang. Kalau kita ini orang kecil. Kalau ada ulama yang banyak seperti itu orang kecil ini bisa. Hasil kerjaan ini jadi tidak mengucapkan kata salah. Jadi misal contoh, kesimpulan ngaji filsafat untuk orang harus kaya. Kami dari itu kita tahu. Jadi bagaimana orang-orang yang masih tahu dengan ngaji filsafat itu lalu tidak bisa menunjukkan, tentu tidak bisa menunjukkan kualitas yang baik. Ngaji filsafat itu yang bisa menunjukkan menjadi bagian harimau dan itu memang kenyataan. Tapi memang saya memiliki seperti itu tidak bisa. Iya, hasil kerjaan itu jadi jadi bagi satu dua filsafat ini harus kita ini memang ternyata lebih tertarik. Tapi terus kenyataan kalau kami ini diukur, semua orang-orang itu jadi keputusan ini seperti diberikan bagian cepat. Nah itu ternyata itu terjadi ini dengan matur karena orang-orang yang di bawah ini ternyata tidak. Itu apakah ini terjadi? Karena ada sasaran itu paling ya korupsi ya KPK. Dengan sana jadi ini dua orang tersebut itu kan menjadi masyarakat itu ya. Ternyata dia nggak diundang loh dari sisi PT perusahaan itu semua. Kenapa orang-orang seperti ini tidak mau berhenti? Seperti ini kami bicara dulu dengan kami. Ya, tidak. Kan bahwa kita semua mengerti tentang filsafat. Ternyata tidak bisa kalau filsafat itu diri kita sendiri masih luar. Ini ada pertanyaan, bagaimana
di lembaga yang basisnya agama saja kok masih korupsi. Ya nggak usah heran karena memang itu kualitas berpikirnya manusianya yang inferior ya. Bobrok. Kenapa bobrok? Dulu orang itu dianggapnya kalau lulusan pesantren itu tahan banting, tahan godaan. Nyatanya saya ini dicari nggak sama teman-temannya yang dulu katanya kalau ada yang berbuat salah mau digebukin. Dulu kan ngomongnya begitu, itu belum jadi pejabat. Ya, saya ingat-ingat itu semua orang tahu. Makanya karena kita itu dijajah otak kita, kalau kita nggak jadi tokoh, nggak boleh mengkritik orang di bawah, nggak boleh mengkritik orang di atas. Nah, makanya belajar filsafat itu supaya kita tahu mana yang rasional, mana yang tidak rasional, mana yang masuk akal dan tidak masuk akal. Seperti yang sering ditanyakan, contohnya Pak Sultan, saya harus ikut mana Gus? Sekarang udah tahu toh, minimal sudah tahu makronya. Siapa yang harus kita ikuti? Yang kita ikuti ya yang betul-betul al ulama warasatul anbiya. Jadi itu sebenarnya kenapa kok bisa seperti itu? Dulu tahun berapa? 90 aja dana untuk memproduksi Al-Quran saja masih dikorupsi. Sekarang dana haji bukan rahasia umum lagi, masih dikorupsi. Siapa yang mengkorupsi? Kiai apa bukan itu? Kita kan harus malu. Jadi umat Islam itu harus malu. Seharusnya kalau kita belajar filsafat, kepercayaan kiai itu sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang berbasis pendidikan umum. Kiai itu sudah nggak begitu dipandang terhormat. Ya, karena kasus-kasus seperti ini kita masih mempertahankan agama ini karena apa? Karena yang kita lihat bukan kotak, yang kita lihat adalah Kanjeng Nabi. Padahal kan temannya juga membubarkan orang ngaji, tapi sekarang kenapa nggak dicari sama temannya? Itu bukan masalah rahasia, ini kan sudah jadi permasalahan nasional. Dan kemana sekarang? Nah, umat Islam itu semenjak Turki Utsmani jatuh setelah Perang Dunia Kedua, Mughal India jatuh, Iran jatuh, Safawi ya jatuh, umat Islam sudah nggak ditakuti lagi. Karena umat Islam sekarang mengekor ke orang Barat, apapun kiblatnya Barat. Sampai kalau kita bicara filsafat, pemimpin satu organisasi atau pemimpin apapun, kita harus lihat dulu orang ini dulu pernah belajar kemana. Oh, kalau pernah belajar ke Amerika, berarti pikirannya pragmatisme. Oh, kalau belajarnya ke Eropa, mikirnya realisme. Ya. Amerika kan yang penting hasilnya akeh, bah ngebom didik pokoknya oleh untung akeh. Contohnya kan kalau memikir yang pragmatisme, perang Irak-Iran dulu, itu apa tujuan mereka? Perang. Setelah itu kan apa? Negaranya hancur. Nah, baru kalau hancur mereka datang menawarkan gimana kalau saya bangunkan ini kan, infrastrukturnya dibangun oleh mereka. Nah, terus presiden yang sekarang dulu kan jualan korden itu. Ya, akhirnya korden setimur tengah itu punyanya Donald Trump. Makanya tujuannya itu pragmatisme. Dijak perang hancur, dia mendatangkan apa? Kontraktornya mereka, tukang gambarnya mereka, akhirnya aksesorisnya mereka, kordennya dari mereka, kursinya dari mereka. Kalau kita haji atau umroh, tidurnya di hotel bintang 5 di Mekah sama Madinah, itu korden tulisannya Trump. Ono asing tulisannya Kunjang Idul itu apa namanya? Gak ada. Tanggul langit gitu aja gak ada.
Yang ada itu cuman manik-manik dari nggodo. Saya lihat ya manik-manik nggodo tonggone atik. Yang itu yang dikuasai kita. Marmer yang ada di Masjidil Haram dari mana? Apa dari Tulungagung? Ya enggak, itu dari Itali. Ya. Jadi ketika panas dia nggak menyerap panas, jadi kaki kita nggak panas. Nah, jadi dosa siapa kalau begitu? Kan pertanyaannya gitu, nah dosa siapa? Ya dosa besar ulama besar. Kita ini hancur, ya. Kenapa? Karena di zaman dulu, kenapa kan diserang Kubilaikan? Diserang Kubilaikan karena umat Islam itu sudah lalai karena kemajuan yang dicapai. Orang kalau semakin kaya kan semakin lupa, oh, itu lalai. Akhirnya diserang oleh Kubilaikan. Sampai yang namanya umat itu nggak menerima kesejahteraan. Yang sejahtera itu keluarga raja dan para pejabat. Dan minum-minuman keras sudah hal biasa. Makanya kalau kita membaca syairnya Abu Nawas yang terakhir, itu mengerikan. Nanti saya catatkan. Kenapa saya nggak membaca doanya Abu Nawas? Karena yang terakhir mengerikan. Yeah. Jadi kita membangun mental kita supaya tidak terjajah. Otak kita terjajah. Hari ini ekonomi kita juga terjajah. Ya, kita ini dijajah ekonomi oleh bangsa lain. Memang menitipkan uang ke lembaga-lembaga keuangan yang ada di kita. Tapi yang dipajukan kita untuk mencari uang. Dikasih motor, DP-nya murah, mobil DP-nya murah. Tapi kita kan yang dipecuti, jadi tuyulnya mereka. Terasa nggak seperti itu? Tapi kita, mental kita dibikin mitos industri yang kemarin saya jelaskan. Mulai kendaraan, oh kalau kendaraan Chery itu kelasnya masih di bawahnya Innova, berarti mencerminkan kelasnya orang lebih kaya, kan gitu. Itu mitos industri. Ya. Nah, ini mental-mental yang terjajah. Makanya nanti kita belajar filsafat tidak boleh terjajah. Mental kita harus merdeka. Kan banyak orang, saya ingin merdeka, Gus ingin bebas. Bebas apanya kalau mental kita masih terjajah. Oke. Jadi banyak, kenapa seperti itu? Karena mental kita belum baik. Kalau yang kaya saja masih mau nerima bansos, itu mentalnya inferior. Nah, baru-baru ini kan saya nggak pernah beli Pertalite, Pertamax, ujung-ujungnya yang dioplos. Lo gajinya itu lo 1 bulan berapa? 4,7 miliar itu penghasilannya siapa di sini? Macul itu seumur hidup dapat nggak? Jadi guru SD PNS golongan 3 dapat nggak? Nggak dapat. Tapi masih mental, nah mental maling. Gus apa sekolahnya nggak tinggi-tinggi? Ya itu loh. Kalau belajar filsafatnya sedikit akan tersesat. Kalau filsafatnya banyak, orang akan tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus. Kalau belajar filsafatnya banyak, nanti agama pun tidak kolot, orangnya tidak kolot. Jadi ulama pun tidak kolot, bisa menerima perubahan-perubahan. Makanya karena kita itu dijajah otak kita, kalau kita nggak jadi tokoh, nggak boleh mengkritik orang di bawah, nggak boleh mengkritik orang di atas. Nah, makanya belajar filsafat itu supaya kita tahu mana yang rasional, mana yang tidak rasional, mana yang masuk akal dan tidak masuk akal. Seperti yang sering ditanyakan, contohnya Pak Sulkan, saya harus ikut mana Gus? Sekarang udah tahu toh, minimal sudah tahu makronya. Siapa yang harus kita ikuti? Yang kita ikuti ya yang betul-betul al ulama warasatul ambiyah. Jadi itu sebenarnya kenapa kok bisa seperti itu? Dulu tahun berapa? 90 aja
Dana untuk memproduksi Al-Quran saja masih dikorupsi. Sekarang dana haji bukan rahasia umum lagi, masih dikorupsi. Siapa yang mengkorupsi? Kiai apa bukan itu? Kita kan harus malu. Jadi umat Islam itu harus malu. Seharusnya kalau kita belajar filsafat, kepercayaan kiai itu sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang berbasis pendidikan umum. Kiai itu sudah nggak begitu dipandang terhormat. Ya, karena kasus-kasus seperti ini, kita masih mempertahankan agama ini karena apa? Karena yang kita lihat bukan kotak, yang kita lihat adalah Kanjeng Nabi. Padahal kan temannya juga membubarkan orang ngaji, tapi sekarang kenapa nggak dicari sama temannya? Itu bukan masalah rahasia, ini kan sudah jadi permasalahan nasional. Dan kemana sekarang? Nah, umat Islam itu semenjak Turki Utsmani jatuh setelah Perang Dunia Kedua, Mughal India jatuh, Iran jatuh, Safawi ya jatuh, umat Islam sudah nggak ditakuti lagi. Karena umat Islam sekarang mengekor ke orang Barat, apapun kiblatnya Barat. Sampai kalau kita bicara filsafat, pemimpin satu organisasi atau pemimpin apapun, kita harus lihat dulu orang ini dulu pernah belajar kemana. Oh, kalau pernah belajar ke Amerika, berarti pikirannya pragmatisme. Oh, kalau belajarnya ke Eropa, mikirnya realisme. Ya. Amerika kan yang penting hasilnya akeh, bah ngebom didik pokoknya oleh untung akeh. Contohnya kan kalau memikir yang pragmatisme, perang Irak-Iran dulu, itu apa tujuan mereka? Perang. Setelah itu kan apa? Negaranya hancur. Nah, baru kalau hancur mereka datang menawarkan gimana kalau saya bangunkan ini kan, infrastrukturnya dibangun oleh mereka. Nah, terus presiden yang sekarang dulu kan jualan korden itu. Ya, akhirnya korden setimur tengah itu punyanya Donald Trump. Makanya tujuannya itu pragmatisme. Dijak perang hancur, dia mendatangkan apa? Kontraktornya mereka, tukang gambarnya mereka, akhirnya aksesorisnya mereka, kordennya dari mereka, kursinya dari mereka. Kalau kita haji atau umroh, tidurnya di hotel bintang 5 di Mekah sama Madinah, itu korden tulisannya Trump. Ono asin tulisannya Kunjang Idul itu apa namanya? Gak ada. Tanggulangin gitu aja gak ada. Yang ada itu cuman manik-manik dari Nggodo. Saya lihat ya manik-manik Nggodo tonggone atik. Yang itu yang dikuasai kita. Marmer yang ada di Masjidil Haram dari mana? Apa dari Tulungagung? Ya enggak, itu dari Itali. Ya. Jadi ketika panas dia nggak menyerap panas, jadi kaki kita nggak panas. Nah, jadi dosa siapa kalau begitu? Kan pertanyaannya gitu, nah dosa siapa? Ya dosa besar ulama besar. Kita ini hancur, ya. Kenapa? Karena di zaman dulu, kenapa kan diserang Kubilai Khan karena umat Islam itu sudah lalai karena kemajuan yang dicapai. Orang kalau semakin kaya kan semakin lupa, itu lalai. Akhirnya diserang oleh Kubilai Khan. Sampai yang namanya umat itu nggak menerima kesejahteraan. Yang sejahtera itu keluarga raja dan para pejabat. Dan minum-minuman keras sudah hal biasa. Makanya kalau kita membaca syairnya Abu Nawas yang terakhir, itu mengerikan. Nanti saya catatkan. Kenapa saya nggak membaca doanya Abu Nawas? Karena yang terakhir mengerikan. Yeah. Jadi kita membangun mental kita supaya tidak terjajah. Otak kita terjajah. Hari ini
ekonomi kita juga terjajah. Ya, kita ini dijajah ekonomi oleh bangsa lain. Memang menitipkan uang ke lembaga-lembaga keuangan yang ada di kita. Tapi yang dipajukan kita untuk mencari uang. Dikasih motor, DP-nya murah, mobil DP-nya murah. Tapi kita kan yang dipecuti, jadi tuyulnya mereka. Terasa nggak seperti itu? Tapi kita, mental kita dibikin mitos industri yang kemarin saya jelaskan. Mulai kendaraan, kalau kendaraan Chery itu kelasnya masih di bawahnya Innova, berarti mencerminkan kelasnya orang lebih kaya, kan begitu. Itu mitos industri. Nah, ini mental-mental yang terjajah. Makanya nanti kita belajar filsafat tidak boleh terjajah. Mental kita harus merdeka. Kan banyak orang, saya ingin merdeka, Gus ingin bebas. Bebas apanya kalau mental kita masih terjajah. Oke. Jadi banyak, kenapa seperti itu? Karena mental kita belum baik. Kalau yang kaya saja masih mau nerima bansos, itu mentalnya inferior. Nah, baru-baru ini kan saya nggak pernah beli Pertalite, Pertamax, ujung-ujungnya yang dioplos. Lo gajinya itu 1 bulan berapa? 4,7 miliar itu penghasilannya siapa di sini? Macul itu seumur hidup dapat nggak? Jadi guru SD PNS golongan 3 dapat nggak? Nggak dapat. Tapi masih mental, maling. Gus apa sekolahnya nggak tinggi-tinggi? Ya itu loh. Kalau belajar filsafatnya sedikit akan tersesat. Kalau filsafatnya banyak, orang akan tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus. Kalau belajar filsafatnya banyak, nanti agama pun tidak kolot, orangnya tidak kolot. Jadi ulama pun tidak kolot, bisa menerima perubahan-perubahan. Mungkin yang di Zoom ada pertanyaan? Oke, silakan. Suaranya kok nggak bisa keras, Kak. Bentar, suaranya nggak jelas. Bisa didekatkan. Suaranya nggak bisa didengarkan. Suaranya nggak bisa didengar. Ya, suaranya kurang ini kecil sekali. Ya, di sini sudah diperbesar tapi nggak kedengaran. Ya mungkin yang lain karena gangguan kayaknya nih.
Itu karena dimatikan anunya, punyanya Bu Titi dimatikan, itu dinyalakan. Dinyalakan mikrofonnya. Oke, mungkin yang lain sambil nunggu ini. Mikrofonnya dinyalakan, ini kan mikrofonnya mati. Sudah, coba. Coba diulangi. Oke, mungkin yang di majelis ini dulu, karena ini enggak bisa terdengar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan mengapa harus belajar filsafat. Ya, mengapa harus belajar filsafat? Kalau kita berbasis pesantren, kenapa harus belajar nahwu shorof? Karena supaya mampu memahami Al-Quran. Oke. Kenapa Sayyidina Ali dibunuh? Kenapa Sayyidina Ali dibunuh? Udah tahu kisahnya? Sayyidina Ali dibunuh itu karena pada waktu itu Sayyidina Ali memutuskan perkara, dituduh tidak menggunakan Al-Quran dan hadis karena pemikirannya menggunakan pemikiran filosofis. Akhirnya Sayyidina Ali marah. Siapa yang bilang saya nggak menggunakan Al-Quran? Sampai Al-Qurannya dibanting di depannya orang Mu'tazilah. Coba ini Quran bisa bicara nggak? Untuk memahami Al-Quran dibutuhkan apa? Dibutuhkan ilmu. Ilmu sumbernya dari mana? Ya dari filsafat. Jadi ketika kita mau mempelajari wahyu pun dibutuhkan ilmu. Oke. Ini kasusnya Sayyidina Ali dibunuh dianggap karena Sayyidina Ali tidak menggunakan pemikiran yang berdasarkan Quran dan hadis. Itu yang menuduh Sayyidina Ali itu orang yang sekolahnya kurang lama. Ya, padahal Sayyidina Ali dengan luar biasa, sumber hikmah yang paling banyak kita adalah dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mampu membuat kalender Hijriyah, sampai hari ini pun tidak ada yang bisa bantah kebenarannya. Sampai Raja Heraklius pun kagum dengan kalender Hijriyah. Terkenalnya Islam pertama bukan Islamnya, karena kalender Hijriyah yang diciptakan oleh Sayyidina Ali. Siapa sekarang yang bisa bikin kalender sendiri? Begitu loh masih dituduh tidak pintar. Makanya Nabi menjelaskan, ana madinatul ilmi, aku ini kotanya ilmu, kota ilmu, wa ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Nah, mengapa harus belajar filsafat? Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya little philosophy inclined man's mind to atheism. Ya, but depth in philosophy bring man's mind about to religion. Ya, saya ngajinya bahasa Inggris, kan biasa ngaji bahasa Indonesia, bahasa Arab, makna pegon. Artinya kalau filsafatnya cuma sedikit, memang cenderung membawa ke ateisme.
Sementara kalau filsafatnya mendalam justru membawa pada dunia agama, imannya tambah tebal. Orang non muslim itu yang sekolahnya agamanya mereka tinggi, rata-rata mu'alaf, ya. Pendeta itu sekolah notok rata-rata mu'alaf. Tapi umat Islam yang tidak sekolahnya tinggi rata-rata murtad. Ya kan? Islam itu memang cocoknya untuk orang pinter, bukan orang bodoh. Fakta dari zaman Nabi, sahabat yang masuk Islam awal-awal, generasi awal itu rata-rata alumni Yunani, bukan buruh kuli. Orang-orang terdidik semuanya. Karena dia setiap Nabi menyampaikan sesuatu ditanya secara filosofis. Contohnya Muhammad, katanya Tuhanmu itu yang maha tahu. Tahu nggak kalau perutku ini lagi sakit? Jangan kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Gus, nggak mikir teman-teman Gus, seperti nyambut kayak oleh duit. Ini kita umat Islam dihadapkan dengan Al-Quran, dihadapkan dengan hadis. Karena apa? Filsafat itu menjaga keyakinan-keyakinan agama yang terlampau naif. Nyerita baik, ya, bisa Isra Mi'raj 1 malam 70 kali, kan terlalu naif itu namanya. Nabi saja seumur hidup 1 kali. Ini ada orang yang derajatnya di bawah Nabi jauh, diceritakan cucunya bisa Isra Mi'raj setiap malam 70 kali. Naif enggak? Kalau sudah naif itu masih digemari enggak? Kemudian kisahnya agresif, menyerang dan destruktif. Baiklah, gak percaya aku, sesat. Ya kan? Semua yang diceritakan naif, agresif. Ya gak percaya diserang, ngaji dibubarkan karena pengikutnya banyak, sukanya ngurusi orang lain. Padahal Imam Ghazali menjelaskan, Imam Ali, Sayyidina Ali menjelaskan, jangan nasihati orang lain dulu sebelum kamu menasihati dirimu sendiri. Nah, filsafat ini merupakan upaya terus-menerus untuk menjaga agama dan spiritualitas dari kemungkinan merusak dirinya sendiri. Jangan sampai kita belajar agama, malah agama itulah yang merusak kita sendiri. Nah, dengan belajar filsafat, mengembalikan agama pada inti ruhnya yang tertinggi. Oke. Cintai otakmu dengan ngaji setiap hari. Kalau orang lain ya dengan belajar setiap hari. Cintai mentalmu dengan menulis setiap hari. Kalau ngaji, bawa pena, menulis. Itu kalau mau mencintai mental. Anak yang menulis pakai tangan dengan menulis pakai keypad itu lebih cerdas yang pakai tangan. Dengan steno itu lebih cerdas pakai tangan. Nah, filsafat ini mengembalikan agama pada inti ruhnya yang tertinggi. Kalau kita bicara Islam, rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Islam ini harusnya bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, bukan hanya sekelompok orang. Jadi kita harus tahu, oh ini produk zaman dulu, pesanan penguasa di abad ke-5, ini. Oke, sebagai pembukaan, saya minta jenengan kalau memang ingin belajar filsafat, yang harus istiqomah, karena nanti takutnya keselio otaknya jadi ateis. Tahu ateis? Ateis itu apa? Kalau dipahami orang itu ateis orang tidak beragama. Bukan, orang ateis itu orang yang beragama tapi tidak punya keyakinan. Dia meyakini agama,
tapi nggak yakin dengan ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam agama itu sendiri. Orang sekarang kan sudah mulai banyak. Jenengan kalau ada ayat anfiku mimma rozaknakum, yakin nggak? Mati nih. Jadi kita sudah jelas, yang di Zoom jelas. Ya, maksud saya begini, ini masih pembukaan ngaji filsafat. Kalau jenengan tidak siap istiqomah, lebih baik gak usah ngaji karena ini filsafat. Kan kita ringkes untuk ngaji ini dalam bulan Ramadan sampai ya 20 hari lah ke depan khatam. Ini 20 hari khatam. Nah ini masih kita pembukaan. Dan pilihannya ngaji jam 8:30 malam 20.30 karena menyesuaikan Bapak Ibu yang sedang beribadah tarweh ya, karena kan waktu maghribnya mundur, apalagi ada jamaah yang dari Sumatera dan sebagainya, ini kan malah jauh. Nah, nanti yang nggak bisa mengikuti tepat waktu yang di Zoom, kenapa jenengan tidak saya kasih Zoom? Memang Zoomnya tidak saya linkkan ke yang jenengan hadir di sekitaran rumah Badas. Jadi latihan nggak saya manjakan. Sekarang kan belajar filsafat, ya. Pingin mentalnya cerdas ya belajar filsafat. Dulu kan saya manjakan dengan link saya kirim, lalu saya kirim. Sekarang mulai harus saya pisahkan dengan mental inferior, ya. Jadi saya sudah nggak ngelingkan. Ini yang saya link ini memang yang betul-betul rumahnya jauh. Ada yang hari ini rumahnya dekat tapi posisinya di rumah sakit. Ya saya kasih linknya karena lagi sakit. Tapi tetap ikut ngaji, ya. Nggak pakai kamera nggak apa-apa. Tapi yang memungkinkan pakai kamera, ya dibuka kameranya. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini karena masih pembukaan, nanti kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talabidana fid din wa alimna wa alimhum ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim.
Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustasqirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu khalana wa la yafa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.